Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali bersama saya Ika Akbarwati dan rekan saya Joko Praitno dalam program Fibis Fokus. Kali ini kami akan mengulas mengenai kejatuhan harga-harga komoditas selama bulan Mei saat ini yang didorong oleh kondisi ekonomi kawasan Euro yang makin memburuk. Di sini kita akan langsung melihat beberapa harga komoditas yang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Harga emas dari level tertingginya pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 13,24%. Sementara harga minyak turun tajam sebesar 15,36%. Gula mengalami penurunan yang paling tajam sebesar 21%. Sementara kedelai dan jagung mengalami penurunan masing-masing 5,29 dan 9,64%. Kita akan juga melihat sekilas bagaimana kondisi ini dari grafik yang dapat menjelaskan dengan lebih terperinci. Baiklah, di sini kita juga akan mengulas apa penyebab dari penurunan harga-harga komoditas tersebut oleh rekan saya Joko Praitno. Silakan Joko. Oke, baik Ika. Pemirsa, seperti kita ketahui bahwa mayoritas pergerakan komoditi mengalami penurunan yang tajam. Mayoritas faktor fundamental yang mempengaruhi pergerakan komoditi masih dipengaruhi oleh masih belum positifnya perekonomian Eropa. Namun ada beberapa faktor fundamental yang mempengaruhi beberapa komoditi, seperti pada minyak. Selain adanya pengaruh negatif dari krisis ekonomi Eropa, faktor adanya rencana kenaikan pasokan dan produksi Arab Saudi memberikan tekanan yang cukup signifikan bagi pergerakan minyak mentah. Bahkan pada hari ini pergerakan minyak mentah masih berkisar di kisaran antara level 93 sampai dengan 94 dolar per barrel. Faktor lainnya datang dari Amerika Serikat, di mana pada bulan April lalu pergerakan data-data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan kondisi yang positif. Namun pada pergerakan pada bulan Mei ini data-data mayoritas ekonomi Amerika Serikat cenderung mengalami pergerakan yang labil. Salah satunya ialah turunnya data manufaktur pada bulan ini yang cukup tajam, di mana data manufaktur pada bulan ini dilaporkan mengalami penurunan hingga mencapai 5,8%. Sedangkan pada data penjualan retail, penurunannya juga cukup signifikan, di mana pada bulan ini dikabarkan bahwa data penjualan retail di Amerika Serikat menurun hingga level 0,7%. Sedangkan faktor lainnya datang dari adanya ancaman krisis keamanan yang masih terjadi di kawasan Afrika dan kawasan Timur Tengah. Kondisi ini masih menjadi fokus utama bagi pergerakan dan fokus utama bagi pergerakan komoditas di pasar pada saat ini. Sedangkan pada emas kondisinya masih sangat negatif. Beberapa faktor yang mengaruhinya diantaranya ialah selain dari krisis ekonomi di Eropa, faktor kerugian JP Morgan yang menembus level 2 miliar dolar memberikan kekhawatiran tersendiri bagi pergerakan pasar. Hal ini membawa sentimen bahwa krisis finansial masih belum usai baik di Amerika Serikat maupun di Eropa. Hal lain yang mempengaruhi pergerakan emas diantara lain ialah adanya sentimen negatif terhadap perlambatan ekonomi China yang diprediksi masih akan terjadi sampai dengan akhir tahun ini. Sedangkan naiknya performa dolar dalam beberapa waktu terakhir masih menekan permintaan komoditi logam tersebut. Sedangkan pada kedelai dan jagung kondisinya masih lebih baik dibanding pergerakan minyak mentah dan emas. Kondisi kedelai dan jagung akhir-akhir ini mengalami rebound yang cukup signifikan dan disebabkan oleh beberapa faktor fundamental. Di antaranya ialah adanya cuaca kering yang terjadi di Kansas dan Meksiko. Kedua daerah tersebut merupakan lumbung jagung dan kedelai yang cukup besar di kawasan Amerika Serikat maupun kawasan Amerika Tengah. Hal ini memberikan sebuah kekhawatiran pasar dan mendorong adanya kenaikan permintaan di pasar. Sedangkan faktor lainnya adalah adanya kenaikan permintaan komoditas pangan di China, terutama pemerintah Cina untuk mendorong adanya peningkatan pangan baik bagi persediaan komoditas di kuartal berikutnya maupun bagi tahun ini. Sedangkan pada gula, seperti tadi Ika bilang bahwa pergerakannya masih cukup negatif, terutama dipengaruhi oleh permintaan komoditas pangan seperti kopi dan kakao di Eropa yang merupakan komoditas utama bagi komoditas pangan di Eropa. Meningkatnya pasokan yang terjadi sampai dengan akhir kuartal ini memberikan sentimen yang negatif bagi pergerakan gula. Sedangkan
turunnya permintaan komoditas pangan memberikan sinyalemen negatif bagi pergerakan komoditas ini sampai dengan akhir tahun ini. Demikian nih Kak mengenai penjelasan mengenai faktor fundamental terhadap beberapa komoditas. Baiklah, setelah kita melihat bagaimana kondisi permintaan dan pasokan mempengaruhi pergerakan harga komoditas, saya akan mengulas lebih jauh mengenai kondisi ekonomi yang mendasari penurunan harga komoditas tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi ekonomi global merupakan faktor yang sangat menentukan bagi permintaan komoditas dan pada akhirnya juga akan turut mempengaruhi pergerakan dari harga komoditas. Di sini kita tahu bahwa kondisi ekonomi Eropa makin memburuk dengan kondisi di Yunani yang sampai saat ini belum berhasil membentuk pemerintahan koalisi, sehingga diperkirakan Yunani harus melakukan pemilu ulang pada bulan Juni yang akan datang, dan diperkirakan pemenang dari pemilu ini adalah partai-partai di garis kiri Yunani yang merupakan penentang bailout Yunani. Kondisi ini mengkhawatirkan karena dengan ditolaknya bailout, diperkirakan Yunani akan mengalami kebangkrutan dan akan terpaksa keluar dari kawasan euro. Akan tetapi, kondisi ini bukan hanya mempengaruhi bagi Yunani, akan tetapi juga kawasan euro secara keseluruhan. IMF telah menyatakan bahwa harga yang harus dibayar kawasan euro dengan keluarnya Yunani ini tidak sedikit, dan hal ini akan menghantam ekonomi di negara-negara yang tergabung dalam kawasan euro, termasuk juga Jerman yang saat ini merupakan tulang punggung kawasan euro. Sementara itu dari Asia juga kondisi ekonomi tampak lesu, di mana ekonomi Cina di tahun 2012 diperkirakan akan melambat. Pada kuartal pertama lalu, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 8,1%, turun signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal keempat tahun 2011 yang berada di level 8,9%. Sementara itu, para analis juga memprediksi bahwa pada kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi Cina akan makin melambat ke level 7,5%. Kondisi ini tentunya merupakan hantaman yang sangat besar di sektor komoditas karena seperti yang kita ketahui bersama, Cina merupakan importir utama dari beberapa komoditas dunia, yaitu minyak mentah, juga emas, kedelai, dan jagung. Sementara ekonomi India yang merupakan negara ekonomi yang juga besar di Asia juga turut mengalami perlambatan. Diperkirakan India akan mengalami penurunan rating kredit apabila negara ini terus menunjukkan kondisi ekonomi yang kurang solid. Oke pemirsa, demikian penjelasan dari kami mengenai beberapa faktor fundamental yang mempengaruhi pergerakan mayoritas komoditas dunia. Sampai jumpa di segmen Fibis Fokus selanjutnya. Salam Fibis.